Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dunia luar tidak tenang sama sekali. Dunia marah terhadap 7 dewa. Ada juga orang-orang yang mendiskusikan kekuatan batu kecil itu. Mereka berharap dia bisa membunuh dewa terakhir. Namun, tidak ada jejak dewa ketujuh sama sekali. Dia tidak muncul selama ini. Shihao meninggalkan desa sekali, menemukan batu pemogokan ilahi dan kaisar kupu-kupu dan membawa mereka kembali ke desa batu. Dia juga membawa beberapa harta surgawi dari Stone Country untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Ini adalah lokasi lama desa batu. Sekelompok anak-anak semua penasaran. Mereka semua melihat kawah yang dalam di bawah mereka. Big Bang, Little Green, dan Purple Cloud turun, membawa sekelompok pemuda dan anak-anak ke lokasi lama mereka. Sekarang, rumput telah tumbuh kembali, dan tidak lagi membosankan dan sepi. Pembersihan darah pernah dilakukan dalam kisaran 50.000 li. Untuk sementara, kehidupan tumbuhan jarang terjadi di sini dan makhluk-makhluk telah musnah dengan sisa-sisa kerangka di mana-mana. Sepertinya sebagian dari vitalitas tempat ini akhirnya dipulihkan. Stone Village benar-benar tumbang, meninggalkan kawah besar di lokasi aslinya. Selain ini, tidak ada hal lain yang terlihat. Dazuang, Ermeng, dan Pihou sedikit tergerak. Ini adalah pertama kalinya mereka kembali setelah pergi. Yi, ada sesuatu di bawah sana. Big Bang menukik ke bawah. Saat ini, penampilannya jauh berbeda dari elang sisik hijau. Sayapnya berwarna kuning keemasan, dan itu benar-benar terlihat seperti Peng. Itu turun ke lembah. Little Green juga turun, menggunakan cakarnya yang tajam untuk menghilangkan bumi. Kerangka besar muncul yang berkilau dengan kilau emas ungu. Ada juga jenis kekaguman yang tak terlukiskan pada penampilannya. Di dalam rambut panjang Shihao yang tebal, sedikit cahaya keemasan muncul. Kaisar kupu-kupu menari-nari, terbang di atas. Segera setelah itu, ia memasuki kerangka yang tersembunyi di bawah bumi. Ini adalah kerangka ilahi. Semua orang tercengang. Big Bang, Little Green, dan yang lainnya mengoyak bumi, memperlihatkan kerangka raksasa itu. Panjangnya setidaknya 100 yang. Semua tulang berwarna emas ungu. Dewa Willow berakar di sini sebelumnya, menggunakan tulang ilahi untuk memulihkan sedikit kekuatan ilahi. Itu sebabnya ia bisa bertahan. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu sedikit tentang ini. Saat itu, Dewa Willow bermandikan puluhan ribu sambaran petir sebelum turun dari surga ke-9. Semua vitalitasnya terputus. Meskipun mayat ilahi ini tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Willow, untuk pohon yang sekarat, itu masih memiliki tingkat efektivitas tertentu. Justru karena berakar di sini, Dewa Willow menghasilkan satu cabang Willow setelah beristirahat di sini selama lebih dari 10 tahun, memulihkan sedikit vitalitasnya dan dengan demikian hidup. Kaisar kupu-kupu menari ringan di udara. Itu membawa butiran emas ungu dan terbang ke rambut Shihao. Ia mulai mengunyah zat seperti kristal ini dengan suara kaaci. Apa ini? Shihao meletakkannya di telapak tangannya. Itu adalah batu seukuran kuku yang menyerupai sepotong emas ungu. Itu sedikit transparan dan mengalir dengan kilau lembut. Ada energi yang unik beriak tentang hal itu. Batu pemogokan ilahi berjuang bebas dengan suara Ao dan mulai bertarung dengan kaisar kupu-kupu untuk itu. Berhentilah memperebutkannya. Shihao menghentikan mereka. Kemudian, baik batu dan kupu-kupu itu masuk ke dalam lubang raksasa bersama-sama. Mereka semua memasuki kerangka besar itu untuk mencari-cari. King Fang, Ermeng, Pihou dan yang lainnya semua penasaran.
Mereka berkumpul untuk melihat-lihat. Adapun anak-anak, mereka semua seperti monyet kecil. Setelah melihatnya, mereka bergegas menuruni lembah untuk melihat-lihat. Ini adalah dewa. Apa tubuh yang besar? Panjangnya lebih dari 100 sang. Apa yang dimakannya untuk menjadi begitu besar? Seorang anak kecil yang baru berusia beberapa tahun berbicara dengan suara lembut. Shi Hao dan yang lainnya juga muncul di dasar lembah, mengelilingi kerangka besar saat mereka melihat sekeliling. Kerangka ungu itu sangat padat. Ketika seseorang menabrak permukaannya, suara logam akan berdering di udara. Tiba-tiba masih ada energi yang beriak. Tepatnya jenis batu apa itu? Shi Hao bertanya pada batu pemukul ilahi. Dia memperhatikan bahwa masih ada lebih dari 10 kristal di dalam tulang ilahi, yang terbesar sebesar kenari. Energi yang keluar dari mereka cukup mengesankan. Ini adalah kristal ilahi yang hanya dapat tumbuh pada tingkat dewa tertinggi. Saya tidak pernah menyangka bahwa ada hal yang menentang surga di sini. Batu pemogokan ilahi berkata sambil mengunyahnya. Sayang sekali bahwa sisanya adalah sisa-sisa. Kekuatan ilahi mereka tidak murni, malah berbintik-bintik dan sangat berantakan. Setelah kupu-kupu kaisar dan dirinya sendiri mengunyahnya beberapa kali, ia tidak lagi berani memasukkan apapun ke dalam mulutnya lagi, karena selain dari kekuatan ilahi, ada juga energi mematikan dalam kristal ini. Mereka tidak bisa menyerap semua yang ada di dalamnya, karena terlalu banyak kotoran. Jelas bahwa ini adalah hal-hal yang tersisa setelah Dewa Willow menyerap yang lainnya. Energi ilahi yang dikandung benda ini sebenarnya cukup menakutkan. Jika bisa dimanfaatkan, itu mungkin bisa diubah menjadi senjata pembunuh yang kuat, kata batu pemogokan ilahi. Bisakah kamu memperbaikinya menjadi senjata yang kuat? Berikan kepada kakak kecil untuk digunakan, kata King Feng karena khawatir pada Shi Hao. Saya justru berpikir untuk melakukan sesuatu dengan semua ini. Biarkan aku memikirkannya sebentar. Esensi spiritual mayat dewa tingkat tinggi yang sangat besar ini tidak tersebar setelah sekian lama. Seluruh tubuhnya sangat berharga, kata batu pemogokan ilahi. Akhirnya, sekelompok anak-anak menjauh dari kawah besar, tidak berani mengganggunya lagi. Mereka semua tahu bahwa ini sekarang adalah masalah yang sangat penting. Shi Hao, Ermeng, Pihou dan yang lainnya memimpin yang lain di sekitar rumah lama mereka, membimbing anak-anak di sekitar wilayah ini. Mereka memperhatikan bahwa beberapa burung ganas dan binatang buas kembali dan tinggal di sini. Pertempuran terakhir tidak bisa dihindari. Itulah mengapa Shi Hao mengunjungi kembali tempat ini untuk mengingat kenangan indahnya di masa lalu karena takut dia tidak akan pernah bisa melihat hal-hal ini lagi. Akhirnya, mereka membawa kerangka ungu besar itu kembali ke desa batu. Batu pemogokan ilahi meminta bola berbulu dan merah kecil untuk membantu menghaluskan dan menggilingnya. Menggunakan kristal ilahi sebagai asal dan kerangka ungu sebagai bahan ilahi, kami akan memperbaiki senjata yang hebat. Kemudian, kami akan menerapkan beberapa formasi ke atasnya untuk membuatnya lebih menakutkan. Batu pemogokan ilahi penuh percaya diri. Beberapa hari kemudian, di ibu kota negara batu, seorang lelaki tua berjalan agak lambat. Ada ritme dan kecepatan khusus dalam gerakannya saat dia memasuki kota. Ada banyak orang di jalanan, tetapi meskipun ramai, tubuhnya tidak pernah bersentuhan dengan orang lain. Dia mengenakan jubah Taois kuno. Kulitnya keriput, dan rambutnya berwarna keabu-abuan. Dia tampak agak tua, tetapi matanya masih cerah dan penuh kehidupan. Setelah memasuki kota, dia tidak bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat saat dia melihat sekeliling ibu kota batu. Segera setelah itu, dia muncul di istana kekaisaran, segera meninggalkan sekelompok penjaga kekaisaran yang terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana dia memasuki tempat ini. Formasi ini memiliki beberapa dao yang patut diperhatikan.
Dia melihat formasi besar di dalam istana kekaisaran dan mengangguk. Matanya menyipit saat dia dengan hati-hati mempelajarinya sedikit. Dia tidak membunuh siapapun dan hanya berkata, "Di mana kaisar manusiamu? Saya ingin bertemu dengannya untuk membahas beberapa hal." Bahkan jika penjaga kekaisaran ini tahu di mana desa batu berada, mereka tidak akan mengatakan apa-apa, apalagi kepada seseorang yang tidak mereka kenal sama sekali. Mereka secara alami tidak akan memberikan jawaban kepada orang tua ini. Jadi seperti itu, penatua tidak mengambil tindakan. Dia berbalik dan menghilang dalam sekejap. 1 jam kemudian, dia muncul di dalam manor rahasia di dalam kota kekaisaran dan melihat Peng Nine. "Jangan gugup, saya tidak akan mengambil tindakan. Saya datang ke sini dengan itikat baik dan ingin bertemu Kaisar Batu Anda." Dia tersenyum saat dia berbicara, mengungkapkan ekspresi lembut. Merinding pecah di seluruh tubuh Peng Nine. Dia merasa bahkan jika dia melakukan semua yang dia bisa, dia tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun di tubuh orang ini. Berdiri di depan orang tua ini membuatnya merasa seolah-olah dia adalah anak domba yang menatap Hou sejati. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Yang Mulia telah pergi. Bahkan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Peng Nine dengan paksa menenangkan dirinya dan berkata, "Begitukah? Kalau begitu aku akan menunggunya di Stone Capital." Sosok sesepuh menjadi tidak jelas, menghilang ke udara tipis. Desa Batu. Shi Hao melangkah ke altar. Saat ini, semua orang di desa ada di sini. Mereka semua membuka mulut, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membuatnya tetap tinggal. Semua yang ingin mereka katakan sudah dikatakan. "Nak, lindungi tubuhmu dan jangan mati. Hidup lebih penting dari apapun." Seorang tetua klan berkata, "Paman kecil Hao, kami menunggumu. Kamu bilang kamu akan membawa kami untuk mencuri dari sarang Peng bersayap emas yang hebat, jadi kamu pasti harus kembali hidup-hidup." Seorang anak mengusap air mata yang menggenang di matanya. Shi Hao tidak ingin melihat adegan pengiriman semacam ini. Dia langsung mengaktifkan lorong dan menghilang di dalam. "Yang Mulia!" Seorang penjaga kekaisaran berteriak ketakutan. Begitu Shi Hao berjalan turun dari altar istana kekaisaran, dia merasakan energi yang kuat. Ada gelombang energi yang menutupi seluruh ibu kota batu. Ada satu orang yang berkobar seperti matahari keemasan. Orang biasa tidak bisa melihat atau merasakan apapun, tapi dia bisa. Dia berdiri di titik tertinggi istana kekaisaran dan menatap keluar. Cahaya keemasan memancar ke segala arah dari sebuah restoran. Ada sekitar 20 li yang memisahkan mereka berdua, tetapi mereka merasakan satu sama lain pada saat pertama. Ini adalah reaksi para ahli terhadap aura yang kuat. Altar itu terang dan berkilauan. Shi Hao bisa melihat semuanya dengan matanya. Ada seorang penatua dengan api ilahi emas yang berdenyut-denyut di permukaan tubuhnya yang bersinar seperti matahari keemasan yang agung. Dia saat ini sedang minum sendirian. Seolah-olah dia bisa melihat melalui kehampaan, bahkan dengan lebih dari 20 li di antara mereka. Dia mengangkat gelasnya ke arah Shi Hao dan menganggukkan kepalanya untuk memberi salam. "Kaisar Batu, suatu kehormatan bertemu denganmu akhirnya." Penatua itu tersenyum dan menenggak segelas anggur. Dengan lambaian tangan Shi Hao, sebuah botol anggur dan gelas muncul di tangannya. Dia duduk di puncak-puncak dan juga bersulang sebelum meminumnya. "Bukankah lebih baik minum bersama? Bagaimana menurutmu?" Penatua berdiri sambil membawa senyum hangat. Jarak membawa kesan yang baik. Shi Hao menjawab, "Kaisar Batu, tidak perlu bertindak begitu hati-hati. Pertemuan di antara kita mungkin belum tentu menjadi pertemuan antara hidup dan mati," kata sesepuh. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Huang Yu dari Istana Abadi. Istana Abadi adalah warisan kuno yang sangat misterius dan menakutkan.
Shi Hao hanya dapat memperoleh sebagian kecil informasi dari kesadaran tiga dewa yang hancur, tetapi itu sudah cukup untuk mengetahui betapa menakutkannya tempat itu. Saya juga tidak ingin ada konflik dan berharap semuanya bisa diselesaikan dengan hubungan damai. Dia mengangguk dan berkata, "Teman kecil, apakah kamu bersedia memasuki istana abadiku?" Penatua bertanya. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak bisa mengerti mengapa penatua ini akan mengatakan hal seperti itu. "Teman kecil, mungkin Anda tidak tahu banyak tentang istana abadi saya? Jika Anda bergabung, itu pasti tidak akan membawa aib atau penghinaan pada bakat dan status alami Anda." Penatua tersenyum dan memberikan pengantar sederhana. Istana abadi tidak akan pernah memiliki lebih dari 5 anggota. Ini adalah kasus dari generasi ke generasi. Namun, mereka sangat menakutkan. Bahkan di alam yang lebih tinggi, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka yang keluar dari istana abadi semuanya mewakili makhluk tak terkalahkan yang jarang bertemu lawan yang layak. Shi Hao tergerak. Jika informasi ini benar, maka itu tidak bisa dipercaya. Itu terlalu mencengangkan. Dia sangat menyadari bahwa ada banyak ras di alam yang lebih tinggi dan bahwa tanah di sana sangat luas dan tak terbatas. Siapa yang tahu berapa kali lebih besar dari alam yang lebih rendah. Bakat luar biasa, jenius surgawi, dan lainnya semuanya bangkit bersama. Itu adalah tempat di mana para dewa berjuang untuk supremasi. Jika di dunia jenis ini, benar-benar ada warisan yang tidak pernah memiliki lebih dari 5 anggota sekaligus, yang sebanding dengan sekte besar dan dikenal tak terkalahkan, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya tempat seperti ini. Hubungan seperti apa yang kalian semua miliki dengan istana tertinggi? Shi Hao bertanya. Dari apa yang dia tahu, istana tertinggi memiliki lebih sedikit anggota, dengan hanya ada 1 anggota di setiap generasi. Itu adalah tempat yang sangat misterius. Selain itu, ia belajar dari 3 dewa bahwa ada beberapa hubungan antara kedua kekuatan ini. Haha, penatua itu tertawa kecil. Akhirnya, dia mengatakan satu kata. Musuh. Shi Hao tercengang. Itu benar-benar tidak terduga. Dia berpikir bahwa kedua organisasi misterius ini mungkin memiliki asal-usul yang sama, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka memiliki hubungan yang berlawanan. Istana tertinggi juga berada di alam yang lebih tinggi, hanya saja, setelah jatuh dalam kekalahan yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun yang lalu, mereka melarikan diri ke alam yang lebih rendah. Penatua itu tersenyum. Shi Hao tercengang. Ini benar-benar sulit dipercaya. Rumor mengatakan bahwa istana tertinggi memiliki sepotong catatan primordial sejati, transendensi. Itu dikenal sebagai kekuatan abadi, dan selama pewaris muncul, orang itu tidak akan tertandingi di langit di atas atau di bumi di bawah. Bahkan kekuatan yang dikenal sebagai istana tertinggi dikalahkan, lalu latar belakang seperti apa yang dimiliki istana abadi? Mungkinkah mereka memiliki sesuatu yang menyaingi bidak transendensi? Saya sebelumnya pernah mendengar bahwa teman kecil itu mengaku sebagai pewaris tunggal istana tertinggi. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Penatua itu tersenyum dan menyipitkan matanya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.